Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan kelompok tiga kelompok kami. Anggotanya ada Raihan, Andi Kurniawan, Surya Aryo, Sarofi, dan saya sendiri Muhammad Bagas Padilla. Di sini akan dijelaskan oleh Sarofi. Penggunaan bahasa Python dalam aplikasi penggunaan perhitungan kecepatan. Mengapa kami memilih menggunakan bahasa Python ini? Karena bahasa Python ini sangat cocok untuk menghitung kecepatan mobil berdasarkan data posisi dan waktu. Dengan metode diferensial numerik maju, mundur, dan terpusat, program ini dapat menghitung kecepatan dengan tepat tanpa memerlukan penggunaan rumus matematika yang rumit. Selain itu, data diurutkan otomatis dan hasilnya ditampilkan dalam tabel yang jelas. Mempermudah analisis, program ini sederhana, fleksibel, dan efektif untuk menyelesaikan permasalahan kecepatan mobil. Untuk kasus permasalahan, gambar tersebut menunjukkan kasus mobil bergerak dengan kecepatan tertentu X dan waktu T dan jarak S. Program digunakan untuk menghitung kecepatan saat mobil pada interval waktu yang menggunakan metode beda, maju, mundur, dan terpusat, serta menganalisis perubahan kecepatan sepanjang perjalanan. Selisih maju, ini rumus untuk selisih maju, dan ini untuk rumus selisih mundur, dan ini rumus untuk selisih terpusat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kode program mengenai aplikasi perhitungan cepat. Di sini terdapat fungsi untuk menghitung kecepatan dan memiliki dua parameter, yaitu T untuk waktu dan S untuk posisi. Dan terdapat inisialisasi hasil kecepatan untuk tiga metode. Yang pertama adalah pi maju, yang kedua pi mundur, yang ketiga pi terpusat. Dan terdapat variabel N untuk menyimpan data dari len. Len digunakan untuk menghitung panjang data dari waktu. Perhitungan turunan maju for i in reg ini adalah perintah untuk perulangan setiap interval waktu, dan pi maju event di sini adalah perintah untuk menghitung rata-rata dari pi maju. Di sini pi maju event nun, di sini ada perintah untuk menambahkan daftar nun pada pi maju sebagai tanda untuk titik terakhir turunan maju tidak dapat dihitung. Di sini dapat code perhitungan turunan mundur, di mana di sini dapat perintah untuk menambahkan nun pada pi mundur sebagai tanda untuk tidak ada nilai di pertama karena tidak ada data sebelumnya. Di sini ada perintah for i in reg 1. Di sini terdapat perintah yang dimulai dari indeks 1 hingga indeks n-1. Dan pi mundur event di sini adalah perintah untuk menghitung rata-rata dari pi mundur. Dan seterusnya itu perhitungan turunan terpusat. Di sini terdapat pi terpusat event 0. Di sini didapatkan perintah untuk menambahkan daftar nol sebagai tanda untuk tidak ada nilai di titik pertama karena tidak ada data sebelumnya. Di sini pi terpusat event adalah untuk menghitung rata-rata dari pi terpusat. Dan di sini ada perintah pi terpusat event di mana di sini perintah untuk menambahkan nun pada pi terpusat sebagai tanda untuk titik terakhir dikarenakan turunan terpusat tidak dapat dihitung. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Surya Aryo Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan bagian fungsi utama atau main program yang akan dijalankan pertama kali. Di sini ada fungsi main. Kemudian fungsi main ini akan dipanggil oleh fungsi yang menjalankan program utama jika script atau kode langsung dipanggil. Selanjutnya di kode fungsi main tadi akan ada sebuah perintah untuk print aplikasi perhitungan kecepatan. Selanjutnya ada sebuah data tipe list yaitu T dan S. T ini untuk mempresentasikan waktu dalam detik, kemudian S ini untuk mempresentasikan posisi dalam meter. Nah, kedua data ini memiliki isi sendiri yaitu untuk T 0 sampai 5, kemudian S 0 sampai 25. Untuk menjalankan fungsi aritmatik, fungsi untuk menghitung kecepatan itu sendiri namanya adalah hitung kecepatan dengan parameternya T dan S. T dan S ini adalah list yang ada di atas sebelumnya yang dijelaskan. Nah, dari perhitungan ini akan disimpan nilainya dalam tiga bentuk: V maju, V mundur, V terus pusat.
V ini melambangkan kecepatan. Nah, dari mana ini didapatkan? Yaitu dari tipe list di sini dan ditambahkan lewat masing-masing append daripada fungsi ini. Tentunya yaitu adalah untuk menampilkan hasil perhitungan dalam format tabel yang rapi. Di sini ada perintah print hasil perhitungan. Kita bisa lihat sendiri nanti ketika merunning kodenya. Kemudian di sini ada print. Ini untuk header tabelnya, ada waktu, posisi, kecepatan maju, kecepatan mundur, kecepatan terpusat sesuai dengan rumus diferensial. Ada 3 macam yaitu maju, mundur, dan terpusat. Kemudian di sini ada looping, yang dimana looping ini akan terjadi sepanjang array list T maksud saya. Jadi di sini misalkan ada 6, maka length ini akan bernilai 6. Kemudian di sini adalah maju. Ini adalah fungsi ternary untuk pengecekan. Jika V maju untuk indeks ke I itu tidak nol, maka akan menghasilkan atau memprint V maju nilainya. Di sini menggunakan format 2F berarti menyisakan 2 titik di belakang koma. Kemudian apabila tidak ada nilai, maka akan dihasilkan non. Kita bisa lihat sendiri di kode. Nah, di sini kelihatan kalau untuk kecepatan majunya ada 1, 3, 5, 7, 9, ini hasil aritmatiknya, dan diambil 2 angka di belakang komanya, dan ada non. Non ini mengindikasikan bahwa nilai maju ini tidak ada, maka akan dihasilkan non. Begitu juga dengan mundur, dan juga kecepatan terpusat yang akan menghasilkan non jika nilainya tidak ada. Semua fungsinya sama. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian ada itu menampilkan laporan per interval, yaitu menampilkan judul laporan yang mana kecepatan sesaat pada tiap interval. Kemudian metode beda maju yang mana pada kode ini yaitu menampilkan kecepatan maju untuk setiap interval dari titik T I ke T I plus 1 kecuali titik terakhir. Kemudian metode beda mundur yang mana kode ini akan menampilkan kecepatan mundur untuk setiap interval TI-1 ke TI kecuali titik pertama. Kemudian beda terpusat yang mana menampilkan kecepatan terpusat pada TI menggunakan interval TI-1 hingga TI plus 1 kecuali titik pertama dan terakhir. Kemudian if name sama dengan main itu biasanya digunakan untuk memastikan bahwa fungsi main hanya dieksekusi jika file Python itu dieksekusi secara langsung. Oke, kemudian hasil output pada aplikasi perhitungan kecepatan, yang mana ini terdapat waktu, yaitu kolom ini menunjukkan waktu dalam detik, yaitu second. Nilainya bertambah dari berurutan 0 hingga 5. Kemudian posisi. Kolom ini menunjukkan posisi benda pada waktu tertentu. Posisi bertambah berdasarkan pola kuadrat. Kemudian kecepatan maju. Kolom ini menampilkan kecepatan saat benda bergerak maju. Nilainya dihitung dari perubahan posisi relatif terhadap waktu, yang mana turunan pertama posisi. Ketika waktu meningkat, kecepatan maju tercatat. Jika benda tidak sedang bergerak maju, maka nilainya akan 0. Kemudian kecepatan mundur. Kolom ini menampilkan kecepatan saat benda bergerak mundur. Sama seperti kecepatan maju, tetapi nilainya dihitung hanya ketika benda bergerak ke arah mundur. Jika tidak bergerak mundur, maka hasilnya akan 0. Seperti ini. Dia akan 0 di awal dan maju tadi berada di akhir. Kemudian kecepatan terpusat. Kolom ini adalah gabungan dari kecepatan maju dan mundur. Ketika ada pergerakan, nilainya dihitung berdasarkan posisi. Perubahan posisi terhadap waktu. Jika tidak ada gerakan, maka hasilnya 0. Yang mana terletak pada awal dan akhir. Misalkan 22 dengan 11 kecepatan 80. Ini saya akan menjelaskan kecepatan saat pada dua interval pada waktu. Beda lagi, kecepatan pada interval dilakukan hingga 1 second adalah 1 meter per second. Kecepatan pada interval 1 second hingga 2 second adalah 3 meter per second. Kecepatan pada interval 2 second hingga 3 second adalah 5 per second. Kecepatan pada interval 3 second hingga 4 second adalah
7 meter per second. Kecepatan pada interval 4 hingga 5 second adalah 9 meter per second. Ini saya akan menjelaskan beda mundur. Kecepatan pada interval 0 second hingga 1 second adalah 1 meter per second. Kecepatan pada interval 1 second hingga 2 second adalah 3 meter per second. Kecepatan pada interval 2 second hingga 3 second adalah 5 second. Kecepatan pada interval 3 second hingga 4 second adalah 7 meter per second. Kecepatan pada interval 4 second hingga 5 second adalah 9 meter per second. Kemudian terpusat adalah kecepatan pada titik 1 second berdasarkan interval 0 hingga 2 second adalah 2 meter per second. Kecepatan pada titik 2 second berdasarkan interval 1 second hingga 3 second adalah 4 meter per second. Kecepatan pada titik 3 second berdasarkan interval 2 second hingga 4 second adalah 6 meter per second. Kecepatan pada titik 4 second berdasarkan interval 3 second hingga 5 second adalah 8 meter per second. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Program ini merupakan aplikasi sederhana yang dijalankan melalui terminal dengan menggunakan bahasa Python. Tujuan dari program ini adalah untuk memudahkan dalam perhitungan turunan pertama dari data positif terhadap waktu menggunakan metode numerik, yaitu metode beda maju, beda mundur, beda perpusat. Program ini dirancang untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan perhitungan yang rumit secara otomatis, sehingga dapat meminimalkan kesalahan waktu yang sering terjadi pada perhitungan manual. Dengan memasukkan data waktu dan posisi, program ini secara otomatis memberikan hasil kecepatan sesaat dalam membentuk tabel dan interval. Hasil ini diharapkan dapat membantu dalam menganalisis data secara lebih cepat dan akurat, terutama dalam studi atau pekerjaan yang membutuhkan analisis kecepatan atau turunan mendadak. Program ini sangat cocok digunakan oleh pelajar, mahasiswa, maupun profesional di bidang teknik dan sains yang memerlukan bantuan dalam analisis data berbasis metode numerik. Terima kasih.